Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan mencoba merakit chainsaw, adaptor chainsaw merek JLD ke gerinda merek Mailtank ya. Kita lihat ini merek Mailtank, apakah dia bisa dipakai dengan mulus. Ini yang saya baru beli hari ini. JLD ini terdiri dari ini untuk tahanan potongan nanti ya di depan, lalu ini rantainya ya, ini rantai, lalu ini untuk bracketnya, ini mungkin untuk oli, tempat oli ya. Kita lihat ini dibalik sini, ini tidak terlalu tebal ya, ringan ya. Kita lihat ini dia ya, ini juga tipis, tidak terlalu tebal. Lalu ini untuk baut-bautnya, penguncinya, ini ada karet, nanti yang letaknya ada di ini. Nanti kita buka ini, yang lama kita buka ada di tempat putarannya ini. Lalu ini penutupnya ya, penutupnya dari di sini nanti kita akan letakkan ya seperti ini. Lalu ini pegangannya, dan ini manualnya. Itu dia. Nanti kita akan coba rakit apakah yang dibeli ini merek JLD ini apakah bisa sesuai di gerinda merek Mailtank. Mailtank ini sudah ada di YouTube saya. Cara pemakaiannya, harganya juga ada murah. Ini JLD juga udah, nanti saya beli harganya cukup murah, 85.000 ya. Ini net, grossnya tergantung ongkos kirim plus ya, tapi ini netnya saya dapat 85.000 JLD. Baik, nanti kita akan rakit apakah dia bisa dipakai di gerinda ini. Baik, ditunggu dulu, kita persiapkan. Baik, sekarang kita akan mencoba merakit adaptor chainsaw dari merek JLD, dimana akan dipasang di gerinda merek Mailtank ini. Mailtank, apakah dia akan sesuai? Kita lihat. Kita akan membuka dulu batu potongnya beserta pelindungnya. Seperti biasa, dibantu oleh alat seperti ini ya. Kita buka dulu ya, kita buka ini ya. Ini kita lihat ya, ini ada yang tebalnya di atas. Ini kita buka, ini ada obeng kembangnya di sini, sudah saya kendorkan, jadi tidak perlu lagi menggunakan obeng kembang. Jadi kita cabut ya. Nah, ini yang akan kita lepas juga ya. Nanti kan kita ganti dari yang ada di aksesoris chainsaw ini ya. Kita buka dulu dusnya. Di sini ada, di Mailtank ini ada semacam ini ya, tonjolan di sini, tapi ini tidak terlalu banyak berfungsi nanti pada saat dipasang. Tapi yang baut dua ini berpengaruh. Ini ada baut kembang ini ya, baut kembang, ini baut kembang ya. Kita dekati ini nanti akan menjadi penahan walaupun tidak rapat kepada dudukan chainsawnya itu. Nanti kita akan lihat ya. Pertama kita akan pasang karetnya dahulu ya. Ini kita lihat karetnya seperti ada
tambahan, ada lebih sedikit di sini. Di bagian bawahnya rata, di sebelah di sininya tidak rata. Jadi yang rata ini kemungkinan ada di bawah. Jadi kita pasang karetnya. Oke, sudah kita pasang ya karetnya ini. Lalu kita akan pasang dudukan dari bracket chainsaw-nya ini. Ini sudah saya buka ya. Ini sudah dibuka. Ternyata tempat dudukan olinya ini tidak ada tembus kemana-mana di belakang ya. Tidak ada lubang. Ini hanya lubang baut 2. Ini hanya lubang buat supaya tidak bergerak-gerak. Jadi tidak ada manfaatnya untuk keluar di sini gitu. Jadi kelihatannya ini hanya untuk kalau kita mau memberi oli kepada rantainya. Jadi ini kita mesti buka dulu ini. Mau bautnya 2 ini memang agak repot juga ya, mesti dibuka. Baru nanti kita cabut, kita baru tuangkan ke rantainya. Oke, jadi kita akan pasang dulu ini. Ya. Demikian ya. Ini sudah kita kendorkan, jadi kita tinggal masukkan aja, lebih cepat. Oke, kita masukkan, lalu akan kita kencangkan. Ya, jadi kita balik ini. Ya, kalau kita balik di sini kelihatan, tapi kita kencangkan dulu ya. Ini harus sejajar sama kuatnya. Ya. Ini kita udah siapkan kunci L. Ini kunci L berapa saya kurang ukurannya. Ini ada kunci obeng kembang. Walaupun sebetulnya kita sudah persiapkan juga obeng kembang tadi yang panjang ya. Sekarang kita kencangkan dahulu ini 2 baut L ini. Ya. Nah, ini itu sudah kuat, sudah keras. Ini sudah keras. Jadi jarak ini ya sama jarak ini harus sama supaya dia tegangannya antara kekuatan di sini dengan di kekuatan ini sama. Jadi dia bisa balance. Ini gunanya karet tadi dimasukkan itu adalah sebagai damper. Damper itu untuk meredam getaran dari gerinda ke nanti chainsaw-nya ini. Ya, seperti tadi saya sudah sampaikan. Nah, ini kan kita lihat ini agak susah ya kelihatannya. Ada baut di sini ya. Ya, kalau saya center ya bautnya itu tuh. Jadi dia lumayan bisa buat ada tadi tonjolan di sini. Tonjolan ini tuh, yang ini tonjolan ya. Kalau dia lari dia bisa ketahan baut sini. Kalau dia lari ke arah sini mendekati kamera, dia akan ketahan di baut ini nih. Jadi tidak akan menerjang nggak karu-karuan. Demikian juga sebaliknya. Di sebelah sini pun juga ada. Nah, itu dia. Kelihatan nih bautnya itu ya. Jadi pada saat dia berubah arah, mengarah, kalau kita pasang begini, kalau dia ke arah sini mendekati kamera dia ada penahan baut. Kalau dia ke arah menjauh kamera, dia juga ada ditahan baut di sini. Jadi masih bisa lumayan lah. Tapi yang jelas ini harus keras ya. Ini sudah keras, ini sudah kuat supaya kokoh pada saat nanti berputar. Ya, selanjutnya kita akan pasang gear untuk putaran ini. Ya, kita akan memasang gear ini. Ya, di sini ini ada semacam garis, nanti akan ketemu dengan garis ini. Ini ada knocknya ya, ada knock. Ya, ada knock. Ini juga ada knock. Ya, ini dia kalau diterang. Nah, itu dia. Dari samping ada garisnya juga, jadi dia pas masuk ini, masuk ke dalam ini ya, kita lihat. Nah, itu dia sudah masuk.
agak ada spelling tapi nggak apa-apa ini. Aslinya juga gerindanya juga kalau tidak dipakai dengan gerinda juga ada spellingnya juga ini, sini spelling. Oke, ini sudah terpasang. Ini yang punyanya gerinda kita simpan saja karena ini dipakai hanya untuk buat gerinda ya. Ini buat gerinda. Jadi ini kita simpan, nggak dipakai. Lalu untuk penguncinya yang gerinda punya ini, ingat ya, dipakai yang rata ini rata ya. Kalau kita lihat dari samping ini kan, ini ada yang nonjol, ini nonjol, ini ada yang rata. Jadi kita pasang yang ratanya, jangan yang nonjolnya gitu. Jangan yang cembungnya, kita ambil yang rata. Oke, yang rata ya, yang ratanya ini, yang rata kita pasang. Ya, kita kunci dengan kunci ini. Gimana biasa untuk penguncinya di belakang ini ada tekan ini ya, buat biar dia siapa ya ini. Ini kan kalau kita kunci dia bergerak terus, tapi ini kalau kita tekan, nah dia udah nahan. Ini baru kita perkuat supaya dia tidak lepas. Tinggal kita kuat ya. Nah, ini dia sudah keras ya. Selanjutnya adalah kita akan mempersiapkan pemasangan tensioner di sini. Ini tempat tensioner untuk memajukan, memundurkan gagang dari ini. Ya, ini dia. Fungsinya tensioner itu adalah untuk merapatkan dan merenggangkan rantai. Jadi dia di sini ya, nanti tensioner itu akan memajukan, memundurkan ini dia. Ini majukan, mundur, ini maju, ini mundur. Jadi supaya rantainya nanti di sini tidak kendur atau tidak kekerasan. Jadi menggunakan tensioner ini. Ya, jadi kita pasang dulu tensionernya. Ini tensionernya. Ya, posisinya kita posisi kendor karena pada saat nanti menegangkan kita akan memanjangkan ini tertarik ke sini, jadi ini gagangnya ini akan maju mundur, jadi akan menjauh, memberikan kerapatan yang pas untuk rantainya ya. Kita tinggal taruh saja di sini. Ingat ya, ini ada di belakang ini, jadi jangan dibaliknya. Nah, betul. Maksud saya di antaranya ya. Ini ada di antaranya ini. Jadi jangan di belakang ini seperti ini. Jangan di luar, tapi di dalamnya, di antaranya. Ini posisinya berdiri supaya kita bisa masangnya lebih mudah. Ya. Lalu akan kita pasang ini gagangnya. Akan persiapkan gagangnya. Tadi ini masuk ke dalam sini ya, lubang ini. Sudut tensionernya ini akan dimasukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke lubang yang besar sini, bukan yang kecil ya, lubang yang besar ini kita masukkan ya, tensioner tadi. Ini dia ya. Kita persiapkan dulu rantainya, karena kalau kita sudah tutup nanti rantainya sudah sulit dipasangnya. Jadi kita siapkan dulu rantainya sebelum ditutup oleh dua baut ini ya, tadi yang atas bawah ini, dua baut ini. Kita siapkan dulu rantainya. Saya sudah gambarkan di sini ya. Ini tanda panah, artinya putaran ini adalah berputar seperti ini. Begini putarannya. Jadi rantai harus tajam ke arah sana. Ya, rantai harus tajam ke sana, ke bawahnya putar begini.
putar ke sana ke sini ya, seperti kandang panah ini. Putarannya seperti ini untuk rantainya. Untuk tiang bantalan rantai ini ya, kita lihat sampingnya ini ada got ya. Ini untuk saluran rantai ya, ada gotnya sini. Dan ternyata di ujungnya ada semacam gear juga ini. Mungkin kelihatan nggak gearnya ini? Ini ada kepalanya tuh ya. Ini ada gearnya nih. Jadi buat rantai tidak lepas di ujung sini nih. Ada gear. Nah ini harus diminyakin selalu nih supaya tidak seret jalannya ya. Ini saya coba saya cahayakan, tambah cahaya biar lebih kelihatan. Nah itu dia tuh ya, ada gearnya tuh. Mata gigi juga di depan, di bagian ujungnya ada gear juga di sini. Ini dia ya, kelihatan nih kalau diputar kelihatan ya tuh. Ini dia kepalanya, itu dia ya. Ini rantainya ya. Jadi lo ini ya, kita lihat rantainya seperti ini ya. Jadi rantai yang ini, yang bagian ini di bawah nih, posisinya ada di bawah ya, yang terus ya, yang ini ada di bawah semua ini. Lalu ini yang tajamnya ini, yang kepalanya ini, nah ini ada di depan, ini ada di depan, ini ada di belakang. Kita lihat ya, ini ada di depan, ini ada di belakang, yang seperti ini ya, bisa kelihatan. Oh, kalau dekat fokus ya. Jadi kalau dilihat seperti ini ya, bisa tutup. Nah ini baru fokus. Nah itu ya. Jadi ini ada di depan ya, yang tajam ini ada di depan. Ini yang kotak ini, seperti kotak ini ada di belakang. Jadi dia berputarnya ke arah sana, berputar ke sana. Ini rantainya saya lihat mereknya SMX ini. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Nah, kelihatan juga ya tulisan. Kelihatan ya? Ya, itu agak fokus ya. SMX. Ini dia SMX. 12 inch, ini yang 12 inch ya, karena ada yang 11,5, ada yang 12 inch. Oke, jadi nanti posisinya terpasang seperti kita lihat di sini ya. Itu putarannya ke arah ke sini, berarti rantainya harus terpasang seperti ini, karena yang tajam nih tadi, yang kecilnya ini ada di depan, yang kotaknya itu ada di sebelah belakang, yang tajamnya ini ada di depan, ini ada di belakang. Jadi posisinya adalah seperti ini ya, pasang seperti ini. Nah ini dia seperti ini. Nah putarannya seperti ini, putarannya seperti ini ya. Ya, hati-hati karena tajam sekali ini. Oke, sekarang kita persiapkan ini ya. Tadi sudah ada ini tensionernya, kita masukin ke tensioner ya. Lalu ini kita masukkan ke dalam gotnya ini. Hati-hati karena ini tajam sekali ini. Ya, ternyata ini masih terlalu ketat, kita kendorkan dulu. Ini kita pendekkan ya, kita mendekati ke arah bautnya, ini kita pendekkan dulu.
Oke, kita pasang lagi. Atau bisa juga kita pasang ini dulu. Jadi kita pasang dulu di sini ya. Ya, seperti ini kita sudah rangkai. Kita masukkan celah sini tempat gearnya. Ini kita sudah masukkan ke dalam godnya, lalu nah, ternyata ini harusnya bukan dimasukkan tapi dijauhkan, karena ini akan dipendekkan, salah putar. Jadi ini kita jauhkan dulu. Ya, jauhkan ya. Tapi tadi terlalu dekat, terakhir kita jauhkan. Ya. Oh ya. Hati-hati. Karena baru sekali, jadi hati-hati sekali pasangnya. Ya, ini sudah terpasang dan terlihat ya masih kendur ini, kendur. Ini kendur. Jadi nanti kita akan tarik ini ke arah sana. Jadi ini mendorong. Ini mendorong memanjang supaya rantainya keras ya. Kita akan menstel. Ini adalah yang ini tadi ya, tempat itu ya. Kita akan tar dulu. Di sebelumnya kita bisa coba dulu memasang ini ya. Kalau ternyata bisa kita diamkan ini supaya memudahkan, kita pasang dulu. Apakah nanti kalau terlalu keras kita cabut lagi, kita coba dulu, kita pasang tutup rantainya ya. Kita siapkan dulu ini kunci L, mur L buat dipasang di sini tadi ya, 2. Di sebelumnya kita pasang tutupnya dulu. Ini tutupnya. Ya, ini lalu sekalian dengan tutup depan untuk kita tidak tersemprot potongan dahan-dahan. Kita siapkan. Berbarengan ini pemasangannya. Dengan kunci L. Kunci L ini. Ya, kita akan kuatkan ini ya. Ini sementara sudah terpasang ya penutupnya, tapi jangan keras-keras dulu karena rantainya seperti lihat kan masih kendor ini. Jadi kita akan melakukan penyetelan rantai dari tensioner yang ini dia. Ini tensionernya kita akan kencangkan. Tapi berhubung ini susah, ini dia. Kita akan ganti ya, ini terlalu pendek dan susah. Kita punya kunci sendiri, kita pakai kunci yang lebih panjang, yang lebih mudah. Ya, kita menggunakan obeng kembang yang panjang sehingga memudahkan pada saat kita untuk menguatkan rantai ini. Ya, kita akan kuatkan ini rantainya dengan memutar ya. Kita paskan dulu yang tidak pas.
ya. Kita akan kencangkan. Ya, kita lihat ya, rantai di bawah kan akan menegang dia. Nah, itu dia akan masuk. Nah, sudah rapat dia kan. Nah, kita tinggal cek apakah ketegangannya cukup atau masih kendor. Kalau masih kendor kita kuatkan, tapi jangan terlalu keras supaya dia tidak lepas. Ya, masih ada spasi sedikit ini. Kita bisa kuatkan lagi sedikit. Ya, ini seperti sudah cukup. Ya, atau mungkin lebih mantap lagi, coba kita keraskan sedikit supaya dia nggak lepas. Wow, sudah keras juga ini. Ya, atas bawah. Ya, seperti ini bentuknya. Oh, terbalik, tulisannya terbalik. Tulisannya terbalik. Supaya nggak terbalik, kita akan balik dulu ini, karena tulisannya terbalik. Begitu. Ya, tapi prosesnya sama. Saya akan balik dulu tulisannya supaya kelihatannya bagus. Ya, kalau kita sudah buka seperti ini ya. Ini rantainya sudah cukup tegang. Kita lihat ya, ini sudah keras. Ini juga sudah bagus. Ini putarannya kita lihat ya, panah ini ya. Jadi dia putarannya ke sana. Ini dia ke sana putarannya. Jadi ini ke sana, yang ini bawah masuk, ini yang keluar, ini yang masuk. Jadi lihat ya, titiknya ini adalah yang kotak ini. Ya, tajamnya itu mengarah ke depan. Yang belakang itu adalah kotaknya. Kan digenggam ini lumayan juga berat ini. Mungkin sekitar 3-4 kilo ini dipegang ini. Jadi sampai saat ini menggunakan melting ya, cukup sepertinya bisa dipakai ini. Jadi melting ini nanti bisa dilihat di YouTube saya cara pasangnya, harganya juga ada. Saya lupa berapa harganya ini, tapi sudah dicantumkan di dalam YouTube. Sementara yang ini harganya 82.000 net plus ongkos kirim, tergantung kepada lokasi masing-masing. Baik, ini ada hal penting lagi ya. Ini saya coba cabut ini ya, tempat ini oli ya. Saya sudah cabut di sini oli. Kita lihat di sini, ini hanya lubang buat baut ya. Ini lubang baut 2. Saat ini sudah terpasang ke ini juga. Ini ada lubang baut ya, ini lubang baut, ini lubang baut. Sementara ini buat jepitannya. Nah, buat teman-teman yang penting ini adalah ini dia, murnya ini nih. Karena pada saat kita buka, kadang-kadang kita waktu buka mau ngecek, ini sebenarnya ada di balik ini ya. Ini ada di balik ini. Jadi kalau kita nggak buka ini nggak ada masalah murnya ini. Tapi kalau kita buka, mau ingin tahu ini, kita buka lubang oli, ini kadang-kadang suka jatuh ini. Ya, saya akan perlihatkan dulu nih. Ini sudah saya coba alamin sendiri ya. Ini lepas dia. Ini lepas. Coba saya keluarin dulu. Nah, ini dia. Ya, sudah lepas dia. Ini murnya. Jadi kalau lepas ini ada, kalau kita lihat ya di sini, ini supaya lebih paham lagi, supaya jangan salah seperti saya tadi sudah coba lepas. Ini ada lebih kecil di sini ya. Ini murnya ini di sini lebih kecil, lebih menyempit dia di bagian salah satu keluar lubang ya. Ini lebih sempit, kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan. Ini lebih sempit. Ini normal. Lubang dari sini normal, lubang dari sini menyempit. Itu kalau kita salah pasang, mana tadi? Ini kita ambil dulu.
bautnya kita ambil ya. Ini harusnya masuknya dia harus seperti ini, harus seperti ini nih. Jadi yang normalnya ini baut lubang normal ada di masuk tempat mur pertama, jadi jangan yang lebih sempit. Kalau ini lebih sempit dia langsung ngunci, dia susah tuh, itu dia, ini akan susah keras. Jadi sudah mengunci, jadi andai kata kita mau kembalikan lagi ke rumahnya, posisi yang lebih sempit di murnya ini, khusus merek JLD ya, JLD, saya nggak tahu kalau merek lain. Kalau JLD ini yang bagian sempitnya harus di sebelah atas, jadi sebelah atas seperti ini ya. Kalau kita lihat dari luar, nah seperti ini dia ya, ini bagian yang sempitnya ada di atas, yang normal ada di bawah, supaya pada saat kita mengencangkan dari bawah ini normal tuh. Nah nanti pas di ujung sini dia akan susah, akan mengunci dia di sini. Jadi rupanya bagian ini lebih sempit memang, supaya dia tidak, kalau dikencengin dia tidak tembus ke tempat oli ini. Dia kan ada di sini dia, tempat oli, nah di sini nih, supaya dia tidak tembus ke plastiknya ini nih ya. Jadi ingat, ini di bagian atas ya, seperti ini. Kita pasang ulang ya. Tadi lepas dua-duanya, saya pun juga masangnya terbalik. Kenapa dia tidak masuk? Rupanya ya memang ini posisinya harus di atas. Jadi kita taruh ya, ini masukin. Nah ini dia ya, ini kita tahan. Sekarang ini kita masukin lagi di sini. Ini dia, ini ya. Nah ini udah lancar, ini mulus. Nah kan pakai tangan pun bisa, tadi susah karena terbalik pasangnya. Ini pun juga mudah ya, tinggal kita kencangkan dulu ya. Nah kita lihat ya, sini ya sudah keras ya, ini sudah keras, jadi pas dia, kuat menjepit ini penutup rantai dan menjepit ini halangan buat kalau ada kotoran-kotoran ke muka. Ini udah pas dia. Jadi kita balik lagi ya. Nah itu dia. Jadi yang sempitnya ada di atas. Lalu setelah itu nanti kita tinggal pasang ini mur baut. Kita pasang tempat oli. Jadi tempat oli ini rupanya kita isi oli di sini ya. Ini ada lubang kecilnya ini ya, kita isi oli ke sini ya. Ini kita tutup. Lalu rupanya nanti kalau ada olinya, jadi kita tumpahin, ini kita copot, kita tumpahin ini di atas ini. Ini kita tumpahin di sini rupanya. Memang kurang praktis ya, tapi ya beginilah modelnya JLD itu. Kita tumpahin. Karena di dalam ini tidak ada lubang buat langsung ke tempat rantainya itu, untuk basahin rantainya. Oke, kita pasang dulu ya ini ke sini. Ya, maka selesailah pemasangan chainsaw, adaptor chainsaw JLD 12 inch ya, terhadap gerinda nail tank. Ini ternyata bisa dipakai ya, ini bisa dipakai ke gerinda. Jadi ini murah sama murah ya. Ini lupa saya harganya 170.000 apa 175.000, nanti bisa dilihat aja di YouTube saya berapa harganya. Ini 82.000. Jadi andai kata betul 175.000 tambah 82.000 hanya 250-an sudah bisa dibikin chainsaw seperti ini. Ya, demikian. Oh, kita belum mencoba ya. Kita coba dulu ya secara sederhana ya. Kita coba ya. Saya menggunakan down speed untuk menurunkan voltase, sehingga nanti ini kita bisa lihat putarannya secara perlahan. Kita akan lihat ya. Ya, kita lihat secara perlahan ya putarannya. Ya, itu dia putarannya seperti itu ya. Kita bisa lihat perlahan. Ini bukan rusak karena ini speednya memang dipelankan supaya kelihatan putaran. Nah, itu kalau kencang ya. Ini kalau speednya dikencengnya seperti itu. Nah, ya. Tuh, inilah slow motion. Kalau ya voltasenya diturunkan ya. Demikian kira-kira ya untuk testingnya.
Oke. Ya. Demikian hasil instalasi pemasangan adaptor chainsaw merek JLD kepada chainsaw JLD untuk di melting. Semoga walaupun agak panjang ini tapi dapat memberikan kemudahan buat teman-teman yang lain-lain yang mempunyai gerinda. Selain bisa membuat antena, memotong aluminium, memotong apapun juga besi, juga bisa dimanfaatkan untuk memotong dahan-dahan kayu, pohon atau segala macam. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi kepada eksperimen-eksperimen yang lainnya. Selamat siang. Ini baru dirakit sementara. Kita coba daminya dulu, belum dengan gerindanya. Kita tes baut-bautnya karena baru sampai. Inilah bentuk daminya. Ya, ini sudah terpasang. Coba kasih lihat yang terang. Ya, ini dia. Ini tempat oli, ini pegangan. Jadi kira-kira seperti ini ya. Nanti kita baru pasang betulannya supaya bisa kelihatan apakah dia benar-benar bisa dipakai di gerindanya. Ya, seperti ini. Oke. Sepertinya so far so good. Kalau kita mau ukur ya dari ujung sini, bodinya sampai di ujungnya ini, gerinda itu kira-kira panjangnya sekitar itu dia 60 cm ya, cukup panjang juga 60 cm ya. Kembali lagi dari ujung sini hingga di ujung sana 60 cm ya. Ini dia dari depan ini dia. Dan ini berat, ini sekitar mungkin 5 kilo, ini lebih, ini 5 kilo 5 kilogram ini beratnya, lumayan sih buat dipegang. Demikian informasi tambahan. Terakhir adalah pemasangan handlebar. Ini yang untuk pegangan pada saat nanti kita handle seperti ini. Handlebar supaya dia lebih mantap pegangannya. Itu adalah di sini. Ini ya. Ada lubang ini. Ini kalau kita tangan kanan megang apa ini, tangan kanan. Tapi kalau kita tangan kiri ini dibalik, ada di sebelah bawah, nanti ini diputar lagi. Kalau tangan kiri seperti ini. Nah, ini juga ada. Ini untuk yang kidal seperti ini. Ini yang kidal ya, pemasangan yang kidal di lawannya. Tapi kalau yang tangan kanan ada di sini, kita pasang di sini ya. Ini ada baut satu lagi ya. Ini kita letakkan di sini ya, tempat ini tadi lubang itu kita taruh di sini atasnya. Lalu ini kunci L kita masukkan sini. Kita putar ya, tinggal ini kita kencangkan. Kalau punya kunci L yang panjang, kita bisa masukkan dari sini
seperti ini tuh kan sampai ya. Kita pakai obeng kembangnya dulu, bisa juga ya. Obeng kembangnya kita putar dulu dengan obeng kembang sehingga bisa kuat dengan obeng kembang. Ya, maka selesailah instalasi chainsaw menggunakan gerinda. Ini sudah lengkap, ini gerindanya, ini pegangannya, ini untuk penghalangnya, lalu ini adaptor chainsawnya. Itu dia. Cukup lama juga ya, hampir lebih dari 30 menit untuk pemasangannya. Ini ya karena ini baru-baru sih, baru pertama, atau ya memang pertama ya, wajar lah. Tapi ini cukup detail, mudah-mudahan bisa memudahkan buat yang lain yang ingin memasangnya juga, menginstalasinya. Sampai ketemu lagi.